Perkenalkan, nama saya Francisco Rani. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional. Emosi dan intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya, atau kemampuan seseorang dalam memahami dan mengendalikan emosi, baik emosi di dalam dirinya dan orang lain. Ada 5 komponen kecerdasan emosional, yaitu 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan menyadari emosi, perasaan, dan juga dampaknya kepada orang lain. Regulasi diri. Regulasi diri adalah cara kita mengatur mood dan berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah cara kita menjaga hubungan dengan orang lain. Yang keempat adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Yang kelima adalah motivasi diri. Motivasi diri adalah motivasi untuk menyadari hasrat apa yang penting dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikhail Valentina Palino dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang SQ atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna kehidupan, nilai-nilai, dan keutuhan diri, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Julius William Kasih. Saya di sini akan menjelaskan salah satu dari kemampuan otak, yaitu IQ atau biasa disebut dengan intelligence quotient. Artinya, hanya mereka yang mampu memiliki kecerdasan intelektual, akademis, matematis saja yang mampu mewujudkan keberhasilan seseorang, termasuk keberhasilan dalam bekerjanya. Demikian untuk manajemen teknis dan operasional. Diperlukan kemampuan yang tinggi untuk menyukseskan program strategis yang telah disusun oleh top manajemen. Kebanyakan perusahaan memanfaatkan orang-orang yang ber-IQ tinggi dengan memanfaatkan seleksi awal merupakan tes kecerdasan intelijensi, sehingga diperoleh ketenagakerjaan yang memiliki kinerja yang tinggi dan memanfaatkan kerjaan yang baik dalam pekerjaannya. Untuk itu, seseorang yang ber-IQ tinggi belum tentu akan memecahkan permasalahan di dalam dunia kerja yang kompleks, tetapi harus ada sisi ketenagakerjaan yang lain atau kecerdasan yang lain dalam diri karyawan tersebut. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jessica Nindya Pertiwi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CQ. CQ, creativity, adalah potensi seorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta semua bidang lainnya. 5 ciri kreativitas. Yang pertama, kelancaran. Kelancaran, kemampuan memproduksi banyak ide. Yang kedua, keluasan. Keluasan, kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Yang ketiga, keaslian. Keaslian, mampu untuk melahirkan gagasan yang original atau asli. Yang keempat, penguraian. Penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Yang kelima, perumusan kembali. Kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Itulah penjelasan saya tentang CQ. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Selamat malam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AKI. AKI adalah kecerdasan atau kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan mampu mengatasinya. Nah, AKI ini sangat berperan dalam dunia profesional kerja nantinya, karena dalam bekerja kita dituntut untuk terus belajar dan terus
beradaptasi sesuai dengan situasi atau keadaan yang ada. Nah, jikalau orang tidak memiliki aki, ia dapat mudah tergantikan oleh pekerja lainnya. Oleh karena itu, seorang psikolog bernama Paul Gestalt membedakan 3 tingkatan aki dalam masyarakat, yaitu 1. Tingkat quitters. Nah, tingkatan quitters ini adalah orang yang paling lemah akinya. Jadi ketika ia menghadapi masalah, ia langsung cepat menyerah. Nah, tingkatan yang kedua adalah tingkat campers. Jadi orang yang memiliki tingkat campers memiliki aki sedang. Nah, orang ini adalah orang yang cepat merasa puas dengan apa yang telah ia capai, dan ujung-ujungnya ia tidak bisa maju lagi ke depannya. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu tingkat climbers. Tingkat climbers adalah orang yang beraki tinggi. Orang seperti ini akan terus belajar, terus berusaha untuk mengatasi tantangan dalam hidupnya. Jadi, orang yang memiliki tingkatan ini akan terus maju dan terus berinovasi dalam hidupnya. Sekian dari saya, terima kasih.